Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Supriyanto Nausona, NIM 2205040145. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas hukum internasional dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Adapun judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu adalah analisis kasus genosida etnis Rohingya Myanmar. Adapun 4 topik yang akan saya bahas yaitu 1. Genosida dalam hukum internasional. 2. Kasus genosida yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Yang ketiga yaitu dasar hukum terhadap kasus genosida. Yang keempat yaitu rencana penampungan etnis Rohingya di Pulau Galang, Batam. Baik, topik yang pertama yaitu genosida dalam hukum internasional. Istilah genosida pertama kali diciptakan oleh kejahatan Nazi terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Holocaust adalah peristiwa pembunuhan sistematis terhadap orang Yahudi oleh Nazi Jerman yang dilakukan Hitler. Raphael Lemkin berkampanye agar genosida diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional dan kemudian ditetapkan dalam Konvensi Genosida PBB tahun 1948 yang mulai berlaku pada tahun 1951. Pasal 2 konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai tindakan apapun yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Topik yang kedua yaitu kasus genosida yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Kasus Rohingya adalah tindakan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh militer dan warga sipil Myanmar terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Kekerasan ini dimulai pada tahun 2016 dan menyebabkan lebih dari 700 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Etnis Rohingya adalah minoritas muslim di Myanmar yang telah lama mengalami diskriminasi dan penganiayaan dari pemerintah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Operasi penumpasan militer Myanmar ditandai dengan pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran rumah, dan perampasan harta benda milik warga sipil Rohingya. Topik yang ketiga yaitu dasar hukum terhadap kasus genosida. Genosida merupakan tindakan kejahatan internasional atau international crimes yang termasuk dalam 4 kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan genosida diatur dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 98 tentang International Crime Court atau Mahkamah Pidana Internasional, dan pengaturan hukum nasional. Berdasarkan Statuta Roma dalam pasal 7 huruf A Undang-Undang Pengadilan HAM, genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma pasal 7 huruf A Undang-Undang Pengadilan HAM, genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindak mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Topik yang keempat yaitu rencana penampungan etnis Rohingya di Pulau Galang, Batam. Rencana penampungan etnis Rohingya di Pulau Galang, Batam merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menangani krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh.
Pada tanggal 16 Desember 2023, Presiden Jokowi mengemukakan rencana pemerintah untuk membuka kembali Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara bagi etnis Rohingya. Pulau Galang sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Vietnam pada tahun 1978 sampai 1989. Rencana ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk organisasi-organisasi kemanusiaan internasional. Namun, rencana ini menimbulkan kontroversi, terutama dari kalangan masyarakat setempat yang khawatir akan dampak negatif dari kehadiran pengungsi Rohingya. Rencana penampungan etnis Rohingya di Pulau Galang merupakan langkah yang penting untuk membantu para pengungsi Rohingya. Namun rencana ini juga dipersiapkan dengan matang untuk menghindari terjadinya masalah-masalah di kemudian hari. Sekian presentasi saya mengenai analisis kasus etnis Rohingya di Myanmar. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.